Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ketika desktop memori dengan kapasitas ideal dan speed tinggi jadi prioritas utama kalian, maka Cleve Crush XR RGB bisa banget jadi rekomendasi utamanya. Pilihan konfigurasi yang luas, estetika menawan, dan tentu aja dukungan XMP dengan speed 4000 MHz yang tinggi, jadi nilai unggulan pasti tuh terangkat. Cuma buat lebih lengkapnya, pantengin terus video ini. Seri terbaru Cleve ini punya banyak hal menarik buat diungkap. Meskipun terkadang penamaan nggak terlalu friendly sih, agak susah gitu buat diucap. Tapi secara utuh, modul memori ini punya desain yang rapi. Estetika juga nggak kalah menariknya, maupun finishing yang baik. Kehadiran RGB jadi sajian utama buat nambah daya tarik perangkat bagi pengguna. Apalagi kan sekarang makin seru kalau memori udah dukung fitur RGB lighting. PC bisa makin oke buat show off. Di sisi lain, memori ini punya fitur lighting dengan 8 titik LED di bagian atas perangkat, sehingga pencahayaan terasa lebih terang. Bahkan dukung software Mobo populer agar lighting bisa sinkron dengan perangkat lain. Seperti saat kami make Asus Aura Sync ataupun RGB Fusion dari Gigabyte. Harga dan ketersediaan masih goib, jadi kita nggak bakal ngungkap lebih detail buat urusan ini. Tapi biasanya jajaran produk dari Cleve punya value yang lebih terjangkau. Di sisi lain, performa masih tetap solid kok. Jadi ketika Crush XR RGB udah sepenuhnya tersedia, kayaknya harga bakal cukup masuk anggaran budget user. Meskipun seri ini terhitung pilihan premium dari produsen asal Korea tersebut. Sedangkan buat spesifikasi, produsen sendiri ngasih pilihan konfigurasi kapasitas mulai dari 8GB hingga 32GB, maupun varian speed dari 3600 MHz hingga 4266 MHz. Sedangkan buat produk yang kami pakai, spek yang hadir punya kapasitas 16GB dengan modul 8GB x 2 dan punya speed 4000 MHz pada CL 1925-25-45 plus voltase default 1,4 volt. Latency cukup tinggi, tapi memori ini punya kompatibilitas yang baik. Bahkan dukung Intel XMP 2.0 maupun nyaman dan stabil ketika dipasangkan dengan prosesor Ryzen. Chipset memori ini pakai Hynix, meskipun kepastian die yang dibawa belum bisa diungkap sepenuhnya. Kami rasa Crush XR RGB punya C-Die yang sebenarnya punya karakteristik nggak kalah serunya dengan Samsung B-Die yang bisa ngasih speed tinggi. Meskipun pilihan Hynix C-Die punya cost lebih murah. Minusnya sih latency sedikit lebih tinggi dan ngatur timing agak rumit kalau pengen dobrak speed jauh lebih superior. Untungnya, Crush XR RGB punya ruang OSI yang baik. Bahkan kita bisa dobrak kecepatan memori hingga 4400 MHz dengan mudah. Cuma dengan ngatur voltase aja, tanpa harus ngubah timing default. Nyatanya, fitur XMP yang ditawarin pada speed tinggi juga sangat stabil. Meskipun terkadang pilihan Mobo bisa ngaruh juga sih. Pertanyaannya, benefit apa sih yang bakal kalian dapetin kalau punya memori dengan speed tinggi? Meskipun tergantung kebutuhan, pada dasarnya memori dengan kecepatan tinggi berarti performa yang ditawarin buat nyimpen atau ngambil data dari RAM bakal semakin efektif.
Itu berarti sedikit waktu yang dicapai ketika kalian buka program atau game. Sehingga kinerja PC overall bakal lebih nyaman sih buat dilalui. Sebagai contoh, memori pada dasarnya bakal ngebantu tugas-tugas CPU ke storage atau sebaliknya dengan nyimpen data sementara yang dapat mudah dihapus atau dipindahin. Semakin besar kapasitas, maka semakin banyak perangkat bisa nyimpen pekerjaan tersebut. Bahkan secara bersamaan, tanpa perlu antrean yang panjang. Disinilah, speed tinggi jadi bonus layaknya kendaraan buat nganterin tugas-tugas itu. Meskipun efektivitas kecepatan memori bergantung jenis prosesor atau beban aplikasi yang kalian gunakan. Performa bisa ngasih perbedaan signifikan pada beberapa tolak ukur. Contoh, pada si software Sandra Memory Bandwidth, speed memori 4000 MHz ngasih perbedaan hingga 11% jika dibanding memori yang punya kecepatan 3200 MHz dengan skor hingga 34 GB per detik. Bahkan jauh lebih tinggi saat OSI 4400 MHz berlaku. Hal yang sama juga berlaku buat tolak ukur 7-zip File Manager maupun AIDA 64 Cache and Memory Benchmark. Bagaimana dengan gaming? Overall sih nggak terlalu ngaruh banget. Apalagi jika kalian punya dedicated GPU yang nendang banget. Seperti ROG Strix RX 5600 XT yang kita pakai buat tes. Cuman ada sedikit perbedaan dalam frame rate saat speed 4000 MHz maupun OSI berlaku. Meskipun terpaut 1 hingga 2 fps aja sih. Cuma perbedaan bakal lebih signifikan jika kalian punya memori yang punya kecepatan lebih rendah di bawah 3000 MHz. Di sisi lain, CPU dan GPU sebenarnya punya potensi yang jauh lebih tinggi. Kita pikir sih memori dengan speed tinggi bakal jauh lebih berarti kalau kalian masih ngandelin iGPU seperti Radeon Vega yang make memory system buat nambah performa ekstra, apalagi buat gaming. So, does it worth it? Clef Crash XR RGB 16GB DDR4 4000 MHz bisa banget jadi rekomendasi utama kalian. Terlebih lagi, nawarin kecepatan tinggi. Dukungan RGB buat nambah estetika makin menarik. Build quality yang solid. Sebenarnya kalau harga udah muncul, itu bisa jadi rekomendasi lainnya. Chipset Hynix juga nggak kalah serunya buat performa. Bahkan dukung kompatibilitas yang baik buat prosesor terbaru AMD maupun Intel. Cuman harga masih jadi misteri, termasuk ketersediaan produk. Jadi modul memori ini masih goib, di mana kalian perlu nunggu pengungkapan harga maupun ketersediaannya. Jika harga bisa lebih terjangkau dibanding merek lain, maka seri ini pastinya layak banget buat dipertimbangin. Meskipun harga yang kompetitif juga nggak terlalu masalah sih. Bagaimana dengan minus? Ruang OSI masih terbatas dan timing mungkin agak sedikit tinggi. Tapi speed 4000 MHz tampaknya udah cukup ngegoda tanpa harus dobrak lebih luas. Pilihan materi masih agak terkesan kasar, tapi nggak kelihatan banget dan udah cukup kok wibawanya. Nah, itu dia ulasan singkat kami tentang Clef Crash XR RGB 16GB DDR4 4000 MHz. Meskipun belum kita bongkar sepenuhnya, cuma kita harap apa yang telah diungkap semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.